Halo. Halo Faik, mana nih Faik ya nih? Kenapa belum on cam ini? Iya. Oke, oke, Arka udah kelihatan. Faik masih hitam nih Faik layarnya, masih hitam nih. Belum kelihatan nih Faik. Coba dibenerin dulu aja ya Faik ya selagi Oh ya, kita oke. jalan. Boleh, Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari Arka dulu deh. Arka, halo Arka, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, nggak ada kegiatan di sekolah. Biasanya Arka telat-telat Oh, setengah jam biasanya. lagi libur 2 minggu. Gimana? Lagi libur aku 2 minggu. Libur 2 minggu? Iya, sekolahku. Oh, oh, sekolahnya udah libur. Iya. Pantes, makanya biasanya tuh Arka telat-telat setengah jam gitu masuk ke sini. Tapi hari ini jadinya cepet. Nice Arka. Oke. Nah, jadi nah, oke, Faik belum kelihatan nih. Oh, udah bisa nih Faik. Nice. Oke, Faik gimana kabarnya Faik? Oh, baik. Baik ya. Oke, kalau Faik puasa nggak hari ini? Puasa-puasa. Puasa ya, lancar ya. Ada bolongnya nggak? Hah? Udah ada yang kelewat nggak puasanya? Enggak, belum. Belum Oh, ada. nice. Alhamdulillah ya. Masih lancar ya. Oke. Nah, oke teman-teman, mungkin kita langsung aja lanjut ya. Oh, Jus ya belum join kayaknya. Kakak kurang tahu ini belum lihat chat di grup juga. Mungkin telat atau mungkin tidak bisa join kita nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai dulu aja ya teman-teman. Oke, nah jadi di hari ini sebentar kakak share screen dulu nih. Ini kita pertemuan terakhir sih teman-teman. Di minggu depan ini soalnya kita libur. Soalnya lebaran ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi sebentar kakak lihat dulu. Nah, terakhir kita buat apa teman-teman? Ada yang ingat? Kita belajar apa terakhir kelas? Pengulangan kalau nggak salah. Pengulangan tentang loop juga ya teman-teman ya. Nah, jadi di hari ini juga kita bakalan lanjutin materi kita tentang loop, masih tentang loop di sini. Loop dan penggunaan loop dalam permainan di sini ya. Oke, kita lihat tugasnya kita di sini. Pesanan besar untuk jejaring sosial. Ada pesanan baru katanya. Jaringan sosial bernama Friend Around yang baru-baru muncul meminta bantuan katanya di sini. Investor sudah siap untuk mendukung proyek mereka jika dua kondisi ini ditemui. Yang pertama, adanya sistem otorisasi pengguna dengan login dan password. Oke. Yang kedua, adanya akun pribadi pengguna dengan halaman berita yang pintar, rekomendasi yang musik, dan kontes-kontes nantinya ya. Oke, kita lihat di sini. Registrasi penggunanya. Hanya huruf dari alfabet Latin dan angka boleh digunakan di dalam loginnya. Kemudian simbol-simbol berikut terlarang. Jadi simbol-simbol yang kayak ini tidak boleh digunakan di dalam loginnya, teman-teman. Program harus meminta untuk login dan mencetak simbol-simbol terlarang jika ada. Kayak contohnya di sini dia buat. Masukkan login Anda, PS underscore Bitrash. Kemudian dia bakalan cetak karakter terlarangnya di sini. Karakter terlarang yang ini yang ini. Jadi dia bakalan cetak di sini kalau misalnya kita ada memasukkan karakter terlarang gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, ini ya buat stringnya ditolak ini kita bakalan lihat dulu. Ini string-string yang bakalan ditolak, kemudian string loginnya dia masukin ini ya tadi ya. Ini ada yang salah satu solusi adalah untuk melihat setiap karakter login satu persatu dan untuk setiap karakter mengecek jika karakter tersebut terlarang di dalam string ditolak atau jika tidak. Jadi teman-teman di hari ini itu kita kalau misalnya kita mau ngecek gini ya karakter terlarangnya ada atau enggak, kita harus cek satu persatu hurufnya teman-teman atau karakternya. Misalnya P itu ada termasuk nggak di sini? Nggak ada ternyata, oke nggak, bukan. S, bukan. Yang ini, oh iya ada ternyata di bagian sini. Dia masuk karakter terlarang gitu. Yang lainnya bukan juga ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepatnya ini kita bakalan cek-cek satu persatu nih. Gitu. Oke, solusi yang optimal. Berjalan melalui elemen di dalam urutan adalah suatu alat Python yang berguna dan kuat. Untuk menguasainya, kita mempelajari jenis loop baru, yaitu for loop, teman-teman. Jadi dia bakalan cek satu persatu gini. Perulangan perulangan ngeceknya namanya. Di sini perulangannya kita. Oke, gitu ya. Kita next lagi. Jadi di hari ini, teman-teman, tujuannya inti adalah memprogram.
otorisasi pengguna dan akun pribadi untuk jaringan sosial menggunakan alat yang optimal dalam pekerjaannya kita, yaitu yang dipakai di hari ini for loop ya teman-teman ya. Kemudian juga mempelajari bahwa for loop itu bisa digunakan untuk berjalan melalui elemen-elemen dari suatu urutan, sorry. Kemudian mempelajari dan membandingkan for loop dan while loop dan mengenalkan mekanisme baru di dalam jejaringan sosial yang disebut dengan friend around. Oke, kita masuk ke for loop ya di sini materinya, teman-teman. Nah, for loop berjalan melalui urutan dari elemen-elemen. Kemudian juga terbagi dua ya for loop ini teman-teman. Yang pertama itu berjalan melalui urutan dari elemen-elemen satu persatu nanti. Kemudian mengulangi tindakan-tindakan di dalam badan loop sebanyak n kali. N ini disebut dengan berapa kali kita masukkan teman-teman nanti ke codingannya. Alat pentingnya kalau misalnya yang ini kita pakai operator in, dan alat penting yang kita pakai di yang ini itu kita pakai fungsi range. Teman-teman bakalan paham kok nanti ketika udah ada contohnya. Mungkin sekarang masih bingung, nanti bakalan paham kalau udah kelihatan contohnya ya. Oke, kita lihat di sini untuk for loop duluan. For loop ini adalah loop yang berjalan melalui elemen-elemen dari urutan yang terbatas, teman-teman. Sebuah urutan adalah barisan elemen-elemen yang memiliki urutan. Nanti di sini ada for elemennya apa, in urutan. Jadi laksanakan tindakannya. Contohnya kita langsung ke contoh aja, teman-teman. Biar teman-teman langsung lihat aja. Oke, telusuri string kata telusuri string kata sandi karakter demi karakter. Passwordnya itu ada Kitty, teman-teman. Kemudian for simbol di password print simbol. Jadi nanti teman-teman kita buat variabel di sini ya. Variabel password itu Kitty. Kemudian dia bakalan cek nih di sini. Ulangi simbol di password. Passwordnya di sini yang bakalan dicek teman-teman Kitty ini. Jadi dia bakalan cek satu persatu. Kita lihat contoh yang lebih lengkapnya mungkin di sini. Nah, menginskripsi password menggunakan nomor huruf di dalam alfabet. Misalnya ada di sini ada password kita, kemudian alfabetnya ini teman-teman. Kemudian di sini ada for loop atau perulangan simbol di password. Dia bakalan cek juga di passwordnya. Print alfabet find simbol plus satu. Ini artinya teman-teman dia bakalan ngecek nih alfabetnya. Misalnya K itu ada di mana sih? K. Berarti A, B, C, D, E. Coba kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 ya. Kak itu di angka 10 ya teman-teman ya. Kemudian plus satu di sini dia buat. Jadi ada di 11. Dia bakalan cek satu persatu. Kemudian I. Dia bakal cek lagi I itu ada di mana. T, T, dan Y nanti di mana. Oke, mungkin ada yang contoh yang dua ini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ada yang kebingungan atau sulit nggak kira-kira? Masih aman? Oke, kita lanjut ya contoh yang ke sini dia. Yang simbol terlarang tadi. Hanya huruf dari alfabet Latin yang dan angka boleh digunakan di dalam login katanya tadi. Simbol-simbol berikut terlarang ya, yang ini terlarang. Program harus meminta untuk login dan mencetak simbol-simbol jika ada. Nah, dia masukin di sini. Masukkan login. Seperti biasa teman-teman input ya. Oke, kemudian salahnya yang ini. Ini dia buat karakter-karakter yang nggak boleh dimasukin. Oke, kelihatan jelas ya sampai yang dua line ini teman-teman. Kemudian perulangannya di sini for simbol in login. Dia bakalan cek di login ini yang kita masukin. Jika di simbol itu ada salah, jika di salah itu ada simbol, sorry. Jika di sini ya, kita masukin salah ya di sini teman-teman ya. Nah, jika di simbol-simbol yang kita masukin itu termasuk ada yang disalah ini ya, ada karakter-karakter yang disalah ini, ada di simbol yang kita masukin tadi. Oke, ini sebenarnya for symbol in login ini sebenarnya kita masukin di yang login ini. Kita kan masukin login ya tadi teman-teman ya. Kita bahas bedah satu persatu. Kita masukin login di sini. Oke, kita masukin login. Setelah ini, yang di login ini kita masukin ke simbol. Nilainya yang di login itu, yang di login pertama ini, yang di kita input, kita masukin ke simbol ini. Sampai sini paham teman-teman? Oke, nah setelah itu kita bakalan cek jika yang di simbol ini termasuk ada salah satu yang ada karakter di salah ini, dia bakalan print simbol terlarangnya, kemudian kita ambil simbolnya. Tuh, nanti bakalan kayak gini, simbol terlarang,
underscore dan ini dia. Soalnya dia masukin Kate Smith ya ini ya, underscore yang ini. Jadi dia ambil ini. Kan kita nggak boleh pakai ini tadi. Gitu teman-teman ya. Buat yang tugas yang pertama ini. Oke, clear teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Oke, kita lanjut ya. For range di sini. For loop, oke, bisa diprogram sebagai loop dengan counter. Nah, counter ini dia, oke, kita next lagi. Nah, membuat sebuah urutan dari di sini kita masuk ke fungsi range ya teman-teman ya, yaitu membuat sebuah urutan dari angka di dalam jangkauan yang ditentukan. Range berapa? Range AB-nya. Kita lihat dari contohnya aja langsung. Nah, di sini dia. Kata bukan deh, mana ya? Nah, ini dia. Membuat program untuk mengotorisasi login dan password administrator jaringan sosial. Terdapat 3 kali percobaan, teman-teman. Untuk masuknya, loginnya 3 kali doang. Jika data yang dimasukkan dengan benar, yaitu loginnya admin dan passwordnya KJF3G, program akan mencetak otorisasi pada percobaan keberapa nanti. Contohnya kita coba lihat di sini. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Kan dia bilang loginnya admin, passwordnya KJF3G. Nah, pertama-tama dia buat admin, passwordnya KS, ini kan salah ya passwordnya ya, ya kan? Nah, kemudian dia masukkan passwordnya benar di sini, berarti benarnya yang kedua kali, yang percobaan kedua, tuh otorisasi pada percobaan kedua. Gitu. Kemudian dia masukin lagi otorisasi pada percobaan ketiga. Setiap dia benar, dia masukin percobaan keberapa dia benarnya. Nah, jadi untuk programnya nanti seperti ini, teman-teman. For in range 3 kita masukin 3 di sini. Login, input ini sama aja teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu masukin login input, password input, seperti segala macam. Nah, baru kita buat kondisinya di sini. Jika login sama dengan admin atau kita masukin admin dan passwordnya itu KJF3G, print otorisasi pada percobaan ke I+1. I ini nanti ke percobaannya 0 berarti ya. 0+1, 0 plus, oh berarti 1+1, kemudian 2+1 dan seterusnya nanti. Gitu. Mungkin ada pertanyaan buat yang ini, teman-teman? Ada kebingungan buat codingan yang ini? Tidak? Oke. Emang masih mudah sih, teman-teman. Pasti juga teman-teman nanti cepat mengerjakannya. Oke. Kemudian juga ada break di sini. Break itu gini, teman-teman. Break itu operator yang mengakhiri loop lebih awal. Jadi cuman kayak gini sih, cuman break itu nanti kalau misalnya dia udah print percobaan, jadi kalau misalnya udah benar, dia udah selesai programnya. Jadi dia nggak bakalan lanjut lagi. Udah di break, udah diselesaikan. Gitu. Ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Ada teman-teman dari Arka atau Faik? Nggak ada. Oke. Kalau misalnya nggak ada, sebentar kakak buka dulu ya buat akunnya. Oke. Nah, kita kerjakan yang di lesson ini teman-teman. Lesson 8 kita. Kemudian yang di nomor satu. Mana kita pakai? Iya, nomor satu. Benar. Nah, di sini sama aja ini cuma soal-soal dan ini langsung buat ininya ya, teman-teman ya. So, boleh nanti dicoba dulu aja. Nanti kalau misalnya ini mencari error tuh, perbaiki masalah, kemudian nanti nomor 4 ini baru dia mulai ngoding, ubah program ding. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada kebingungan nanti seperti biasa aja, nggak usah bertakut bertanya, teman-teman. Nanti kakak bakalan bantu. Gitu ya. Oke? Eh, oke, boleh dikerjakan sekarang, teman-teman.
Mister bisa bantu dikit ke Mister? Oke, boleh. Gimana? Oh, Arka. Ini Mister. Yang mana soal nomor berapa? Coba kakak cek ya. Nomor dua, nomor dua. Nomor dua, atau atur karakter dalam urutan akan dicek teks sama dengan algo. Oke. Oh, atur karakter yang benar. Satu, dua, tiga. Wait, ini disuruh ngapain nih? Oke, coba langsung dijawab aja. Salah Mister. Tuh. Salah ya? Oh, bentar. Teks algo for sign in text. Oke. If sama dengan A bintang. Oke. Duanya. Oh, ini kebalik nih, Arka. Coba ini dibalik. Ini sama ini. Oke, coba dijalankan sekarang ya. Maksudnya dicoba. Oke, terima kasih Oke. Mister. Oke. Mister bisa bantu nggak Mister? Oke, boleh. Arka, yang mana nih? Oke, memperbaiki error ya. Iya. Coba, oke. Rating dari musisi lagu-lagu yang kita masukkan pengguna. Developer Ivan telah menyusun program. Oke, banyak sama dengan integer input. Oh, ini. Ini kan harusnya dalam bentuk teks ya. Tanda petiknya nggak ada, Arka. Yang mana Mister? Yang ini. Ya, di sini tanda petiknya. Sebelum B harusnya ada tanda petik kan ya? Tanda petik. Oh, di sini. Di sini, Arka, di Oh, sebelum B banyak nilai ini. ini. Iya, betul sekali. Nah, dia itu kan input bentuk teks. Nah, dibuat tanda petiknya ya. Oke. Oke, di belakang juga satu. Di setelah titik duanya, Arka. Di sini. Iya, harusnya di situ. Yang di setelah ini dihapus saja ya. Nah, oke. Coba dijalankan masih ada salah lagi nggak, Arka? Oh, for I in range. Oh, di sini kita dia nggak bingung nih tiganya dari mana itu harus ambil dari banyaknya. Soalnya kan kita input ya, dibuat aja banyak Oh, gitu. salah. Oke. Oke, nama, wait. Oh iya, nilai sama dengan Mister masih salah Mister. integer. Nah, di sini juga ada integernya harusnya. Di sini. Iya, integer input disamain aja. Yang konstruksi Oh, besaran. Nah, dia buka kurung.
Nah, oke. Sama satu lagi di belakang, nilainya juga dibuat tanda petiknya ya, di sama kayak atas. Nilai dari sama dengan dari nilainya itu satu aja. Oh, Arka. Hmm? Oh, Oke, kemudian total ini disejajarin sama nilainya. totalnya. Oh, salah. Eh, dah. Oke. Print rata-rata total Oke, coba dijalankan, Arka. Oh, wait. For EL range. Oh, titik duanya nggak ada nih, Arka. Oh, sini. Di setelah banyaknya. Oh, ini. Di sini, Arka, setelah banyak. Oh, gini. Nah, oke. Coba dijalankan ya. Oke, sabar. Bentar. Eh, oh, terbalik. Hah? Oh iya benar. Oke. Oke, mantap. Gosip Mister. Oke, Arka. Oke, ini gimana? Oke, banyak informasi. Oh, ini sama aja kasih sama. Terus hidup. Jadi, terus ketika gini berarti ya. Kalau Faik bisa, Faik? Nah, masih bisa Kak. Oh, masih bisa ya. Oke, boleh dilanjut dulu aja ya.
Oh, sabar. Ada salah nih. Oke, udah pada nomor berapa nih? Josiah mana ya Josiah ya? Nomor 4. Oke. Boleh dikerjakan dulu ya teman-teman. Masih banyak kok waktunya kita mengerjakan ini. Kalau bisa kita sampai bintangnya juga bisa nih. Harusnya. Kalau teman-teman di sini selain belajar Python kayak belajar desain gitu ada nggak sih teman-teman? Kalau Arka sama Faik belajar juga nggak ya? Oh Arka nggak. Faik? Oh nggak juga. Oke. Oke. Bisa bisa bantu nggak, Mister? Oke, boleh. Mana nih? Coba. Nomor berapa? Oke. Bisakan bisakan kamu berpikir tentang sebuah jaringan sosial tanpa grup chat. Program katanya harus baca banyak partisipannya pertama-tama, kemudian meminta nama dari semua partisipan satu persatu. Setelah membaca nama setiap namanya, nanti program akan menampilkan salam tersendiri kayak selamat datang gitu. Setelah itu membaca sebuah nama, membaca semua nama, tampilkan grup chat dibuat. Oke. Oke, pertama-tama banyak partisipan, integer input banyak partisipannya. Oke, for i in range banyak, betul. Kemudian coba dari sini ya, di situ di sini diklik dulu di sini Arka, kemudian di enter aja. Nah, oke, di situ Arka buatnya nama berarti nama, kita masukkan namanya, input masukkan nama. Hmm? Input Berarti nama sama dengan sama dengan input. begini. Iya, betul, dalam buka kurung, tanda petik. Masukkan nama, disamain kayak gini, Arka. M-nya besar, Oh, sebentar. titik dua. Oke. Setelah itu, print di bawahnya. Ini di sini di enter aja. Oh, Arka. Nah, oke. Kemudian print. Selamat datang. Pakai ini Berarti atau enggak? dalam kurung. Ya, betul. Tanda petik. Dalam kurung, tanda petik. Selamat datang. S-nya besar, Arka. Diselesain. Koma. Di luar tanda petiknya ya.
Nah, kita ambil dari nama ini. Berarti nama gitu. Berarti namanya cat, berarti itu cat. Oh enggak, nama aja. Soalnya ini sesuai inputannya kan nanti ya. Oke. Setelah itu baru di sini di enter aja. Enter disejajarin sama for-nya. Arka, nanti di backspace. Nah, kemudian print. Baru kita buat print grup chat dibuat. Print. Eh, sabar. Oh, kayak gini, Mister. Disesuaiin aja ya. Group Hah? kebalik Oh, oh sama U-nya. Oke. kayak gini, Mister. Betul, Arka coba dijalankan aja. Oke. Oke, gitu dia caranya. Terima kasih, Mister. Oke, Arka, sama-sama. Udah bintang ya, udah bintang kedua nih kakak lihat. Baik, main cepat ya. Oh, Kak, izin ke toilet. Oke, boleh, baik. Boleh, silakan. Oke, coba. Oh, aku lupa. Arka, kakak lupa nih kelas berapa sekarang Arka? Kelas 7.
Kelas 7. Oh iya. Kelas 7 itu kalau belum ada kayak misalnya ada peminatannya nggak sih? Oh, Arka misalnya kayak IPA IPS gitu. Kayak gimana maksudnya, Mister? Oh, belum belum dibagi-bagi ya kelasnya. Kalau misalnya di SMA kan nanti pasti udah ada kelas IPA, kelas IPS kayak gitu-gitu. Belum ya? Oh, kalau IPA, kalau di kelas kita dipanggil science. Oh, sains. Oke, sains sama? Science sama sosial kok Sains sama dipanggilnya. sosial berarti ya. Kalau Arka di kelas apa? Kelas 7 sih, kelas 7 ya, 7A. Oh, oke. Oke, oke, oke. 7. Tapi belajar coding. Belajar, tapi codingnya yang baru-baru itu doang apa? Yang apa sih namanya? Bukan kayak Python, satu lagi apa ya? Yang ada yang ada Yang ada apanya? kayak bikin-bikin itu apa kayak bikin web gitu, baru bikin web doang. Web-web gitu page. Kayak bikin Berarti pakai gambar. HTML. Ya, pakai HTML. Ya, Oke, HTML CSS berarti ya. iya, baru itu Oke, doang. oke. Oh, belajar HTML ya kelas 7 SMP ya. Nice. Iya. Kalau HTML sih itu masih dalam bentuk tampilan ya, Arka ya. Belum ada logika-logikanya segala macam juga kan. Belum, baru pembikinan doang. Mm-mm. HTML, tapi udah bagus itu HTML di kelas 7 udah bagus banget. Lagi udah beda ini. Mister bisa bantu dikit kan, Mister? Oke, boleh coba mana nih? Cuma salah di sini dong, Mister. Mana nih Ini salahnya? di sini dong salahnya. Aku udah coba pakai bahasa Indo, salah katanya nggak bisa. Oke, bentar. Oke, kakak baca dulu ya. Oke, masukkan lagi. For symbols in Login. Wait. Oke, for symbol in Login. Oke, dimasukin aja for symbol in Login. Arka, Hah? for, Ini udah, Mister. oh iya ya, for symbol in Login, nice. If symbol in, Nah, ini salahnya, Mister. Katanya salah nggak bisa. karena Arka belum masukin salahnya mana aja nih? Coba di bawahnya Login itu. Enggak, aku udah masukin salah tadi. Katanya nggak bisa nih. Di sini kan? Ya, tapi Arka itu belum masukin salah di sini. Apa aja sih yang salah gitu karakter-karakternya? Jadi coba di sini di enter aja dulu. Soalnya dia belum Di, tahu nih ini salahnya dari mana gitu. Ya kan? dari Coba ini masalahnya. di sini di enter aja paling atas sini, Oh, ini. sini, di sini di enter Oh, aja. ini. Ah, ah. Enter. Nah, di sini baru dibuat dulu salah itu yang banyak aja. Coba salah sama dengan, Salah sama dengan. ya, Sama dengan. kemudian, Spasi nggak? Oke, ya, sama dengan. spasi, kemudian tanda petik. Tanda petik. Nah, ini di copy aja. Nah, biar dia tahu karakter-karakter yang salah itu apa aja sih, gitu kan? Kalau tadi dia belum Oh, tahu. pantes. Nah, Kayak gini. baru if simbol, jika di simbol itu ada salah satu yang ada di salah itu, baru print. Nah, coba sekarang. Oke, Nah, soalnya dia nggak tahu tuh tadi ini salahnya dari mana diambilnya, gitu. pantes. Nah, gitu kan? Tuh, Nah, ketahuan dia salahnya, simbol yang salah apa aja. lah, Oke, coba. Ini M-nya huruf huruf besar ya, Arka ya. mana?
M Oh dari ini, masukan itu. Iya. pantes. Bentar. Coba dilihat dulu di sininya lagi di tasnya itu. Nah, ini Oh, juga karakter terlarang. Oh, Arka, bukan simbol terlarang kan ya? oke. Oke, coba dijalankan Arka. Oke. Oke, Faik udah selesai ya, Faik ya? Oke, Faik boleh Lah, istirahat dulu aja. Kalau misalnya udah nanti istirahatnya boleh dilanjut yang bagian yang ini, Faik ya. Ini juga sama kok tentang perulangan itu loop dalam loop itu yang nomor empatnya, yang fire around itu. Ada juga di situ ya. Faik boleh istirahat dulu juga nggak apa-apa kok. Nanti dilanjut aja. Oke, gitu ya Faik ya. salah. Sabar. Mister, Gimana, Arka? gak berhasil, Mister. Nggak berhasil? Aku coba ulang-ulang, tetap sama aja, Mister. Oke, wait. Login sama dengan input masukkan login Anda. Oh, atau ini kali ya, aku hapus ya. Coba, wait, coba ya. Insalah, impas. Oke, itu udah pas semua. Input masukkan login masuk. Oh, di sini Arka. Ini harusnya masukkan ya, jangan masukkan. Hah? Ini kan Arka masukkan masukan ya. Oh, Nah, itu. oke sabar. Lah, Mister. Coba dipakai centang ini sama ya? Coba. Masukkan. Oh, A-nya juga coba coba dilihat di sini Arka. Hmm? Coba lihat tasnya lagi. A-nya juga huruf besar ternyata. Iya kan? Oh, pantes. Oke, sebentar, aku coba lagi. Lah, Masih tetap iya, karakter terlarang. Oke, karakter terlarang. Ah, oke. Coba ininya. Oh, jangan dispasi. Oh, Arka. apaan? Yang Oh, setelah terlarangnya. Oke, coba sekarang. Ada terus ya. akhirnya. Nah, akhirnya kesalahan-kesalahan dikit doang itu. Oke, terima kasih, Mister. Oke. Ingat ya, ketikannya. Oh,
Mana teman-teman? Ada kendala nggak kira-kira? Baik, udah gimana, Faik? Oh, lanjut nomor 3 ya. Oke, nice banget, Faik. Oke. Gimana? Ya, bisa, Faik, Arka? Ada kendala nggak kira? Ngantuk banget ya, Faik ya? Atau udah lapar ini? Udah mau buka, sejam lagi. Mister bisa bantu nggak Mister? Oke, gimana Arka? Gimana? Yang mana nih? Udah nomor berapa nih? 6 ya? Hmm. Hmm. Oke, coba Arka buka dulu ininya tasnya. Oke, katanya itu suatu komunitas atlet membuat undian untuk tiket FIFA World Cup. Untuk berpartisipasi, kamu harus menebak nama permainan sepak bola populer dalam kurung FIFA. Program harus menanyakan dari nama game sampai FIFA. Jadi ada unsur FIFA di situ dimasukkan atau sampai 3 kali percobaan dilakukan. Jika jawab benar, program akan mencetak selamat kamu menembak dengan benar dalam percobaan keberapa nanti lalu keluar. Oke. Jadi pertama-tama Arka bakalan buat dulu langsung aja for E in range.
Nah, ini dihapus aja ininya. Tanda petiknya, tanda pakarnya ini ya, itu dihapus aja. Ini nih, hapus. Tanda pakarnya aja, yang ini Arka. Oh, Oh, tanda pakarnya aja Arka ya, yang di sini ya. Di enter lagi, coba yang itu, enter lagi. Tanda pakar yang ini aja Arka. yang mana itu? Pakar Oh, yang ini, pakar. Nah, oke. 1 sampai 4, oke. If, coba dihapus dulu aja semuanya ya, Arka ya. Oke, kita coba ulang nih. Kita bahas ulang. Jadi kita bakalan buat dulu jika berarti if. Oh, coba di oke. Nah, itu Arka setelah ini dihapus aja dulu if-nya. Arka buat dulu ke sini, ke atas, ke setelah tanda. Nah, kemudian enter. Nah, di situ dia posisinya ya. Kemudian if input dalam kurung tanda petik. Nah, disesuaikan dengan yang ini. Masukkan nama dari game ini ya, Arka ya. Huruf besar huruf kecilnya disamain Arka. Kan nama dari game. Oke, nice banget Arka. Oke. Kemudian di setelah itu di spasi dulu. Sama dengan. salah. Oke. Dalam spasi tanda petik FIFA. Tik. Disesuaikan ya harga ya, huruf besar semua. Oke, setelah itu tanda titik dua. Enter. Oke, print dalam kurung tanda petik. Oke, kemudian Arka copy sampai percobaan ini, mulai dari selamat sampai percobaan. Oh, Tanda petiknya, oke, nice. Oke, sampai percobaan ya. Nah, tanda pakar sama underscore-nya itu dihapus saja ya harga ya. Oh, nggak usah nih. Oh, pakarnya nggak usah dihapus. Coba dibuat spasi pakar. Pakai pakar di situ kakak lihat. Oke. Kemudian kok di luar tanda petik itu koma. oh, Masih di dalam kurung Arka. Di dalam kurung. Nah, oke. Koma. Kemudian kita masukin I. Spasi I. Nah, oke. Kemudian break. Di bawah. Di sini. Di sini dulu. Kemudian di enter. Break. Oke. Udah Arka. Gitu aja. bebas juga apa Mister? Bebas dulu. Ini bebas kok. Nggak harus sesuai dengan contoh. Tapi yang penting nanti masukin FIFA-nya ya. Biar dia selesai. Nah. Salah. Oke, Nah. terima Udah. kasih. Oke ya, Kak.
Kita kerjakan ini 10 menitan lagi ya teman-teman ya. Habis itu kakak ada penjelasan sedikit. Setelah itu kita udah. Kak, ini yang nomor 3 gimana? Oke, coba mana baik. Nomor 3 mana nih? Mau 34 itu ya? Oke, coba. Oke, belum kelihatan nih. Oke, database. Oke, coba dilihat dulu tasnya. Oh, baik. Tasnya. Oke. Pada awalnya program memintamu untuk masukkan nama dari karakter. Jika karakter tersebut ada di database, program menampilkan nama dari film yang menampilkan karakter tersebut. Oke, database ini Faik yang buat gak tadi? Iya. Oh, buat sendiri ya. Oke, bentar. Apa aja tadi? Oh, Fiona, Shrek, Wild True. Oke, gini aja deh. Gini aja, mendingan kita buat gini aja deh. Oh, Faik ya. Coba dihapus dulu aja, Faik. Semuanya. Kita buat lebih simpel aja. Oke. Pertama-tama coba Faik buat pahlawan deh, kita buat pahlawan. Oke, sama dengan buat inputannya yang masukkan nama karakter off keluar itu ya, Faik ya. Apa, Kak? Oh, inputan. Input. Input. Masukkan nama karakter ini ya, disamain aja. Eh, masukkan. Nah, alhamdulillah keluar. Oh, enggak. Oh, iya Oh, benar. Oke, nice. Dimasukin aja lagi Faik off keluar. Oke. Nah, tanda petiknya kurangkan ya. oh iya. Eh, Oke. Setelah itu, while pahlawan itu dia bilang program berjalan sampai off dimasukkan kan ya. Berarti while pahlawan tidak sama dengan off, ya kan? oh, Tidak sama dengan off, Faik. Tidak sama tidak dengan tadi sama. gimana simbolnya? Tanda seru sama dengan. Tidak sama dengan itu tanda seru sama dengan. Seru. Oh ini dia. Nah, oke. Off. Dalam tanda petik off. Titik dua. Enter. Eh, Aduh, boleh. coba dikontrol Z aja bisa nggak? Control Z. Nggak Nah, bisa. kemudian titik dua. Titik dua. Oh, titik duanya di luar memang di luar dari ininya. Baik. Nah, oke. Kemudian coba di enter aja berarti ke bawah. Baik. Nah, kemudian if. Oke, bentar. Ini Kungfu Panda Mas Sipu. Kita tambahin deh mungkin. Oke, if pahlawan. If-nya, oke, kenapa di situ if-nya baik? Coba dihapus dulu, baik. If-nya itu di situ, kemudian di enter. Nah, di situ ya. If pahlawan sama dengan, oke, ini perlu banyak lah ya. Pada awalnya program meminta untuk mengenal karakter jika telah sudah ditulis. Oh, daftar karakter untuk database ada ternyata di sini, baik. Coba dilihat. Oke, ada Spiderman. Oke, berarti pertama-tama kita buat if pahlawan.
sama dengan, duanya sama dengannya ya. Iya. Kemudian Peter Parker, dilihat aja. Nah itu di copy aja, baik benar. Satu-satu ya Pak. Coba dihapus dulu semua. Ambil Peter Parkernya aja. Jangan semuanya langsung. Oke. Oke. Ini dalam tanda petik ya, Pak. Coba dihapus dulu ini. Hmm. Sebenarnya dihapus dulu aja. Soalnya itu di bawah nanti. Oke, ini di dalam tanda petik Peter Parkernya, Pak. Nah, oke. Kemudian titik dua di sini. Ya. Jadi, ya. Enter. Enter. Nah, Else. kemudian print. Print dulu. Print. Print Spider-Man. Berarti kalau misalnya pahlawannya Peter Parker yang kita masukin, print Spider-Man. Eh, ada. Memang betul tadi Faiku udah benar tadi. Oh iya. Oke, tanda petiknya kurang baik. Kemudian ini di enter aja, enter lagi. Disejajarin sama if-nya ya. Baik ya. Eh, If if pahlawan sama dengan apa yang kedua? Coba baik Aslan. as Nah, ini samain aja sampai ke bawah nanti sampai Shrek. Gitu Islam. terus ya ke bawah ya. Oke. Hmm. Mister, Oke, gimana Arka? bisa bantu nggak Mister? Oke, boleh gimana? Faik itu masih jangan di else dulu ya. Masih ada Fiona Udah. ini masih di Elif ya. Oh, sampai final masih di Elif. Sampai Fiona di Elif. Arka share screen aja ya, Arka ya. Oke. Oh, oke. Kalau yang ini nanti belum kakak jelasin emang Arka. Nanti aja ya habisin ya. Oke, Oh, ini di back dulu aja. Kemudian nanti udah sih selesai. Habis ini kakak bakalan jelasin yang ini setelah baik ya, Arka ya. Ditunggu aja dulu. oke. Oke. Ini bakalan kita udah mau selesai kok. Kakak penjelasan sedikit kita udah habis itu. Udah, Kak. Oke, kemudian baru di else. Oh, coba di bagian sini. Coba kita lihat dulu di bagian sini lagi, baik. Else-nya di apa nih dia buat? Ke bawah?
Tuh, saya belum tahu else-nya itu, saya belum tahu karakter tersebut. Coba berarti di else, enter dulu else. Oke. Else, Di else-nya sejajarin baik. Nah, else. terus pahlawan, Oh, nggak usah. Oh, baik. Berarti selain itu semua kan? Else titik eh, dua, dua, enter, print enter langsung. print. Saya belum tahu karakter tersebut. Nice. Wait. Ininya titiknya nggak perlu sih baik itu. Nah, oke. Lah, Wait. Peter Parker kenapa dia banyak banget Spiderman-nya? banyak. Oke. Bentar, bentar. Hmm, Hmm. Oh, masih kurang nggak baik. Coba ini kita belum masukin lagi. Harusnya oke. Coba di enter. enter. Iya, enter lagi. Kemudian pahlawan disejairin sama else-nya. Iya, betul. Pahlawan. Jadi dia bakalan minta inputan lagi maksudnya. Oke, pahlawan sama dengan Oh, atau mungkin ini aja di copy baik. Nah, ini paling atas. oke. Yang paling atas ini ya di copy aja semuanya. Oh, Lain satu. Nah, oke, dimasukin di situ. Disejajarin sama else-nya baik. Di spasi dulu. Oke, coba sekarang. Nah, oke, nice. Belum benar ya? Wait, ini berarti ada kesalahan nih. oh, itu. Kelihatan nggak? While pahlawan tidak sama dengan oh, if pahlawan sama dengan Peter Parker Masih belum bisa. in Spider-Man. If pahlawan, if pahlawan Aslan, in pahlawan Jack Sparrow, in Prates, pahlawan Master Shihu, in Kung Fu Panda. Oke. Coba ininya, baik ini nggak usah dipakai spasi. Kung Fu Panda itu kayaknya. Oke, kemudian else-nya ini juga baik di jangan di spasi ya. Oke, coba jalankan sekarang. Oke, Nah, makasih Kak. oke. Nah, oke teman-teman. Jadi kita bakalan sedikit ya pada penjelasan sedikit. Jadi kita udah mengerjakan itu tadi. Dari kalau searching dulu. Nah, bagaimana yang ditanyakan oleh Arka tadi? Bagaimana loop digunakan dalam game? Kita lihat di sini teman-teman. Di mana dalam game kita bakalan membutuhkan loop. Yang pertama itu biasanya teman-teman juga udah biasa mau main game pasti kita di pergerakan karakter itu kita butuh loop, langkah atau animasi yang berulang-ulang kan ya. Itu kita butuh loop teman-teman buat melangkah. Kemudian kecerdasan buatan atau NPC-nya. Aksi siklik monster atau pembantu itu kan berulang-ulang ya kadang mereka melakukannya NPC-nya yang ada di game. Kemudian renderingnya itu penyegaran layar setiap frame.
Kemudian mekanika permainan, teman-teman. Itu untuk pengumpulan sumber daya, pembangunan, dan pengecekan kondisi menang atau kalahnya. Kalau kita selagi main game. Kemudian nanti, contohnya kita bisa memprogram pertarungan seperti dalam RPG. Dalam perajaan terakhir, kita kan udah membuat pilihan karakter untuk permainan. Nah, ini setelah itu bagaimana pertarungan. Nah, ini sebenarnya nggak yang harus dikerjakan teman-teman. Ini sekedar apa namanya, sekedar pengetahuan aja. Bagaimana pertarungan di antara para karakter berlangsung seperti yang pertama, pahlawan harus memiliki karakteristik untuk pahlawannya seperti kesehatan, HP, kan harus ada nih. Kemudian kerusakan dan pertahanannya untuk karakternya kita. Kalau misalnya kita mau buat game tinju-tinju atau misalnya game zombie, kan ada tuh health-nya berapa, attack-nya berapa, defense-nya segala macam. Kemudian juga musuhnya juga harus memiliki karakteristik sendiri juga, kesehatan dan kerusakannya. Kemudian kita perlu menambahkan loop permainan dengan kondisi untuk mengakhiri pertempurannya. Secara internal, kita juga menerapkan mekanisme penyerangan dan pertahanan dan layar kemenangannya. Oke. Nah, untuk ini sebenarnya teman-teman cuman masukin yang ini ya. Oke, di nomor duanya kita nggak harus kerjakan itu kita harus kerjakan teman-teman. Yang ini ya berarti ya tadi ya Arka ya, yang nomor dua ini. Kemudian yang sebentar. Nah, ini bisa dibaca-baca aja teman-teman nanti. Buat codingan-codingan buat ininya menyerangnya kayak gimana. Kemudian, nah ini bisa dimasukin di sini nanti. Pahlawannya kayak gimana sih dia? Nanti dimasukin di sini ya. Karakteristik pahlawan berarti yang ini tadi udah ada di sini tuh teman-teman. Oke, yang ini. Nah, health-nya berapa? Attack-nya berapa, defense-nya berapa, nanti dimasukin aja teman-teman. Kemudian karakteristik musuh juga ada, kemudian loop dalam permainan yang ini dia berarti ya. Oke. Nah, ini tinggal dilengkapin aja sih teman-teman di sebenarnya udah ada di sini semua. Buat yang nomor duanya, soalnya ini cuman kayak misalnya di dalam game itu loop itu butuhnya di bagian mana sih? Di bagian mana aja gitu. Tuh udah ada di sini. Ini tinggal dilengkapin aja teman-teman. Gitu ya. Buat nomor 2 juga sama, nomor 3 juga sama. Tuh. Itu cuman diselesain aja nanti. Gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti bentar kesimpulan yang kedua itu tadi. Nah, tujuan dari paruh kedua hari ini teman-teman adalah untuk mengimplementasikan mekanisme pertarungan game dalam bahasa pemrograman Python. Oke, kemudian juga, nah di hari ini berarti kita udah belajar apa ya? Apa aja ya teman-teman ya di hari ini? Ada yang ingat gak tadi pertama-tama kita belajar apa? Arka atau Faik? Udah belajar apa aja nih? Intinya itu di hari ini kita yang di bagian nomor satunya sih. Fungsi-fungsi apa nih? Ada yang ingat? Arka, Faik? Loop. Loop. Oke, loopnya itu tentang apa nih? Arka, loopnya. Kalau Faik ingat gak? Ya, Yang kayak ini apa kayak tentang loop buat mengecek karakter satu persatu, ya kan? Tadi ya, pertama-tama ya, ya kan? Nah, ya. kemudian yang ini dia tuh, mengecek satu persatu. Kemudian tadi for i in range, jadi dia bakalan mengulangi seberapa banyak kali. Misalnya masukin passwordnya berapa kali, ya kan? In range 3 kita masukin. Atau misalnya kita masukin for i ini, sesuai dengan masukannya kita for in range kemudian jadi kita udah pelajarin fungsi range sama yang ini tadi teman-teman for fungsi for di loop ya kan kalau misalnya di minggu kemarin kan kita pakai while ini kita udah pakai for gitu ya teman-teman ya oke kemudian mungkin ada yang susah nggak buat hari ini teman-teman ada yang susah mungkin Arka baik nggak ada aman ya aman. Oke, oke, thank you banget ya buat hari ini teman-teman. Udah keren-keren banget bisa selesai semuanya. Nggak ada sih yang nggak selesai kakak lihat di sini tuh. Bisa selesai semua. Nice banget, thank you teman-teman buat hari ini. Memang keren-keren kelas ini nice, nice banget teman-teman Python-nya. Mantap. Mungkin teman-teman seperti biasa aja ya, tetap diasah kemampuannya. Pasti teman-teman kakak yakin di depan nanti bakal jadi developer keren nih nanti. Oke, thank you banget buat hari ini ya teman-temannya. Seperti kakak bilang tadi di awal, kita di minggu depan libur ya teman-teman ya.
Soalnya berarti kita ketemunya seminggu setelah Lebaran lagi, gitu ya. Thank you banget buat hari ini teman-teman. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf lahir batinnya. Bye bye teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dadah. Thank you. Dijaga kesehatannya. Ya, Bye bye.